Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi video kali ini Mama mau membahas tentang anggaran bulan Oktober. Nah, biar teman-teman gak penasaran gimana cara Mama mengaturnya, simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum lanjut Mama ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen, Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Jadi untuk gaji yang Mama terima setiap bulan itu sebesar 5 juta rupiah ya teman-teman. Terus untuk kewajiban yang Mama atur setiap bulannya itu hanya pembelian token listrik aja. Jadi untuk kewajiban yang lain itu dihandle sama suami. Terus untuk kebutuhan di sini untuk susu anak 500.000, untuk pampers 150.000, untuk beras 100.000, untuk galon 150.000, terus juga untuk gas 50.000. Untuk belanja bulanan di sini Mama ubah dari 400.000 jadi 650.000, dan untuk belanja mingguan ini masih sama, totalnya 600.000. Terus untuk jajan anak kesehatan nominalnya masih sama 200.000 dan juga 150.000. Terus Mama buat dana cadangan 175.000. Terus juga untuk dana sinking fund di sini udah Mama sisihkan karena untuk sisa belanja yang kemarin itu nggak cukup. Jadi untuk skincare 25.000, untuk speaker 50.000, untuk kurban 150.000, dan untuk ulang tahun 50.000. Terus untuk kategori tambahan di sini Mama buat budget jalan-jalan. Jadi Mama buat aja 4 minggu, masing-masing itu 200.000. Terus untuk jajan orang tua masih sama 200.000, dan untuk dana darurat di sini 200.000. Jadi untuk dana yang ditabung sekitar 500.000. Terus lanjut di halaman berikutnya, Mama juga udah buat kalender, jadi kalender September dan kalender Oktober. Terus untuk hari liburnya juga udah Mama buat ya teman-teman. Jadi untuk di Oktober itu ada satu hari libur selain hari Minggu, yaitu tanggal 19. Terus untuk di bawahnya di sini udah Mama buat daftar belanja bulanan, tapi ini hanya sebagian karena Mama juga mau cek dulu untuk belanjaannya itu apa aja yang harus dibeli. Dan karena di bawahnya masih kosong, di sini Mama buat quotes aja. Jadi untuk quotes-nya jangan takut kalau over budget, tapi takutlah jika kebutuhan itu tidak bisa kita beli. Nah, terus lanjut untuk di halaman terakhir di sini Mama buat aja budget tracker, dan untuk budget trackernya di sini Mama buat per kolom gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada untuk pembelian beras, terus juga untuk pembelian gas, jajan anak, jajan orang tua, sampai belanja mingguan. Nah, terus untuk di bagian kanan bawah di sini Mama buat untuk review anggaran. Jadi udah Mama tulis semua kategori. Nanti tinggal di akhir bulan Mama tulis aja berapa sisanya. Nah, jadi langsung aja di sini Mama mau pisahin uangnya ke dalam dompet pintar. Jadi Mama juga udah ambil uangnya, dan untuk uang jajan di sini Mama juga udah tuker dengan sisa uang belanja yang kemarin ya teman-teman. Jadi langsung aja, nggak usah basa-basi. Di sini bagian yang paling menyenangkan menurut Mama yaitu memisahkan uang ke dalam slot di dompet pintar. Nah, karena di sini Mama ada kategori baru yaitu budget untuk jalan-jalan, Mama juga udah tulis di stiker label gitu untuk kategorinya. Jadi nanti tinggal Mama tempel aja di slot bagian belakang. Nah, ini Mama udah tulis masing-masing minggu. Jadi dari minggu pertama sampai minggu keempat itu nominalnya 200.000 setiap minggu. Terus juga di sini sebelum Mama masukin uangnya ke dalam dompet pintar, nanti Mama mau pisahin dulu ya teman-teman. Jadi antara pecahan 100.000, 50.000, dan juga pecahan uang kecil untuk jajannya si bule. Nah, sambil Mama pisahin uangnya, di sini Mama juga mau minta maaf sama teman-teman karena untuk beberapa hari ini Mama juga jarang banget upload video karena sesuatu dan lain hal ya teman-teman. Jadi karena kesibukan di rumah, makanya video-video Mama itu sempat ke pending. Contohnya nih untuk video budgeting bulan Oktober, makanya baru bisa Mama upload hari ini.
Terus juga untuk teman-teman yang udah DM, mama juga minta maaf belum sempat mama buat videonya. Jadi doain aja semoga beberapa hari ini video teman-teman yang udah DM bisa mama kerjain, terus juga bisa mama upload. Nah, terus di sini mama juga mau ganti dulu untuk label bulan yang ada di dalam slot dompet pintar. Jadi karena ini udah masuk bulan Oktober, makanya untuk label bulannya di sini mama juga ganti bulan Oktober. Dan di sini untuk labelnya juga langsung dapet dari pembelian dompetnya ya teman-teman. Jadi mama nggak susah payah buat ngeprint ulang. Makanya di sini buat teman-teman yang pengen beli dompet juga tinggal cek aja di Instagramnya di yen.shop23. Jadi mama belinya langsung di Instagram. Jadi kalau teman-teman mau nanya belinya di mana, mama belinya langsung lewat Instagram. Jadi bisa teman-teman cek juga kalau seandainya teman-teman juga pengen samaan dompetnya seperti yang punya mama. Nah, jadi langsung aja di sini mama mau pisahin uangnya ke dalam slot masing-masing. Jadi yang pertama untuk budget susu di sini mama buat 500.000. Nah, kenapa di sini mama nggak langsung aja buat budgetnya itu sesuai jumlah susu yang dibeli setiap bulan. Jadi mama itu pengen lihat dulu kira-kira untuk bulan ini ataupun bulan berikutnya konsumsi susunya si bule ini bisa berkurang atau enggak. Kalau misalnya lebih dari 500.000, mama kan tinggal ambil dari dana tabungan. Tapi kalau misalnya bisa berkurang, makanya di sini mama buat budget yang ada dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya over budget, mama tinggal tambahin aja berapa over budgetnya. Terus tadi untuk budget Pampers 150.000 dan untuk beras di sini masih 100.000. Jadi untuk beras di sini mama juga belum lebih dari 150.000 ya teman-teman. Karena di sini kita juga cuman bertiga anggota keluarganya dan untuk makannya itu papa bule juga pas malam hari aja karena untuk siang hari papa bule kan makannya di kantor. Nah, terus di sini untuk budget galon 150.000 masih sama. Terus untuk budget gas masih sama 50.000. Nah, di sini kenapa untuk budget bulanan mama tambah karena mama itu mau beli kebutuhan lain. Jadi daripada nanti mama over budget, makanya untuk budgetnya lebih baik mama tambah aja. Karena ada beberapa kebutuhan juga yang papa bule nitip untuk kebutuhannya di kantor. Dan untuk belanja bulanan di sini mama juga udah belanja. Jadi sekalian mama tadi ambil uang ke ATM, ya udah mama belanja aja. Dan untuk total belanjaan mama di sini sekitar 600-an. Jadi sisanya itu masih ada sekitar 32.000 lebih ya teman-teman. Tapi di sini untuk uangnya itu uang pecahan 2.000. Jadi dipinjam sama papanya bule buat uang parkir. Jadi karena belum diganti untuk uangnya, makanya di sini belum mama masukin ke dalam dompet pintar. Terus nanti kalau misalnya udah diganti, baru mama masukin lagi ya ke dompet pintar. Nah, terus untuk belanja sayur mingguan di sini masih sama. Jadi setiap minggunya itu 150.000. Terus untuk kategori baru di sini mama budget jalan-jalan, terus ada dana cadangan. Nah, untuk budget jalan-jalan tadi per minggunya 200.000 dan untuk dana cadangan 175.000. Terus fungsi dana cadangan ini untuk apa? Nah, di sini untuk jaga-jaga aja kalau misalnya ada kebutuhan lain yang habis ya teman-teman. Misalkan nih untuk belanja bulanan ada yang belum mama beli dan dananya kurang, itu bisa mama pakai dana cadangan. Jadi mama nggak ganggu uang tabungan ataupun dana darurat. Terus juga untuk dana sinking fund bulan ini mama ambil sebagian dari gaji yang diterima dan untuk nominalnya juga udah mama pisahin. Terus untuk budget jalan-jalan di sini mama buat aja per minggunya 200.000 dan untuk nominalnya ini biasanya sih mama pakai untuk pembelian
bensin ataupun untuk misalnya nih mama masuk ke tempat wisata. Nah, itu untuk pembelian tiket. Jadi nanti biasanya untuk uang makannya ataupun uang jajannya itu mama ambil aja dari uang jajan masing-masing. Contohnya uang jajan anak ataupun uang jajan orang tua. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mama ambil uang tabungan kalau misalnya kita pengen beli sesuatu. Nah, sambil mama masukin uangnya ke dalam slot, di sini mama juga mau tanya nih sama teman-teman, gimana teman-teman udah selesai belum buat budget bulan Oktober? Apa teman-teman masih kebingungan gimana cara mengatur budget untuk bulan Oktober? Jadi sebenarnya untuk mengatur uangnya itu kita sesuaikan aja dengan kebutuhan ya teman-teman. Misalkan nih di bulan lalu kita itu over budgetnya di mana? Berarti untuk nextnya itu bisa teman-teman tambah sedikit budgetnya. Ataupun misalnya nih teman-teman selalu over budget di pemakaian listrik. Nah, teman-teman harus cari solusinya gimana nih caranya supaya pemakaian listrik itu nggak over budget lagi. Jadi untuk elektronik yang nggak dipakai ataupun yang nggak digunakan pada siang hari itu bisa teman-teman cabut aja stop kontaknya supaya listriknya juga nggak jalan terus. Terus juga misalkan nih teman-teman pengen banget buat budget untuk jalan-jalan. Ya udah teman-teman tinggal perkirakan aja untuk jalan-jalannya itu mau kemana. Misalkan teman-teman cuma pengen jalan-jalan ke sekitar tempat tinggal aja, misalnya nggak jauh-jauh dari rumah. Yang jaraknya cuma 1 jam ataupun 1,5 jam. Nah, teman-teman perkirakan aja untuk tujuannya itu untuk ke tempat wisata ataupun sekedar jalan-jalan aja. Jadi budgetnya juga bisa ditentuin ya teman-teman. Terus buat anggaran yang lain, kalau misalnya memang budgetnya masih sesuai, ya udah teman-teman tinggal sesuaikan aja seperti yang bulan lalu. Nah, mungkin di sini ada juga teman-teman yang nanya kenapa mama masih buat budget untuk pembelian pampers ataupun popok sekali pakai. Padahal anak mama ini usianya udah mau 4 tahun nih. Jadi gini teman-teman, anak mama ini kalau siang hari memang udah nggak pakai popok atau nggak pakai pampers lagi. Jadi kalau siang hari dia udah bisa bilang sendiri ataupun dia udah bisa ke kamar mandi buat pipis. Tapi kalau malam hari dia masih nggak bisa nahan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tidur, dia kan pules banget. Nah, mama juga nggak tega nih mau bangunin dia sekedar ngajakin dia buat ke kamar mandi. Jadi makanya di sini kalau malam hari anak mama ini masih mama pakein pampers. Dan menurut mama, selagi kita juga masih punya rezeki buat beliin anak kita popok, kenapa enggak ya teman-teman? Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang sering banget dapat komen kenapa anaknya masih pakai popok, terus juga kenapa anaknya masih minum susu dari dot, ya udah cuekin aja karena setiap anak itu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan antara anak kita dan anak orang lain. Nah, ini untuk budget jalan-jalannya udah mama masukin semua. Tinggal yang terakhir di sini untuk dana cadangan. Dan dana cadangan ini mama juga pakai uang pecahan supaya mama lebih mudah aja. Misalnya nih mama cuma butuh tambahan 10.000, ya udah tinggal mama ambil. Nah, jadi itu tadi untuk anggaran yang udah mama buat ya teman-teman. Jadi semoga video yang mama buat kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman semua. Jadi untuk mengatur keuangan itu kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalkan nih mama buat budget untuk jalan-jalan, berarti mama tinggal kurangin aja dari tabungan yang biasanya mama sisihkan. Terus juga buat teman-teman semoga kedepannya keuangannya lebih teratur lagi dan meminimalisir untuk over budget. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video mama dari awal sampai akhir. Ketemu lagi ya di video mama selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.